Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsana ila yaumil wafa'i amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdzila. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang ke-23. Dan esok hari insyaallah kita bersama akan melaksanakan saum Ramadan pada hari yang ke-23. Sholawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di mana saja berada yang sangat-sangat saya banggakan. Pada malam ini materi yang akan saya sampaikan sekitar masalah ciptaan Allah. Jenis makhluk Allah yang Allah ciptakan sangat amat banyak sekali. Namun secara garis besarnya bisa dibagi kepada dua bagian. Pertama, makhluk hayawanat. Kedua, makhluk jamadat. Yang disebut makhluk hayawanat yaitu makhluk Allah yang ada ruhnya. Seperti halnya kita. Kita ini termasuk makhluk Allah hayawanat. Kedua, makhluk jamadat. Yaitu makhluk Allah yang tidak ada ruhnya. Kalau makhluk hayawanat adalah makhluk yang ada ruhnya. Sedangkan kalau makhluk jamadat, makhluk Allah yang tidak ada ruhnya. Makhluk hayawanat bisa dibagi dua. Ada yang termasuk makhluk hayawanat akil. Ada yang termasuk makhluk hayawanat goer akil. Artinya akil, makhluk Allah yang ada ruh dan juga padanya ada akal. Nomor kedua, makhluk Allah goer akil. Makhluk Allah yang tidak punya akal. Makhluk Allah hayawanat akil dibagi tiga. Pertama, malaikat. Kedua, jin. Ketiga, manusia. Malaikat, jin, dan manusia termasuk makhluk Allah hayawanat akil. Pertama, malaikat. Di mana malaikat termasuk makhluk yang paling banyak sekali. Sehingga dijelaskan dalam kitab Fawaidul Makiyah, manusia seperpuluhnya jin. Setiap manusia satu, maka bandingannya jin ada 10. Kumpulkan manusia dan jin,
baru 1/10-nya hewan-hewan yang ada di darat. Di mana macam hewan yang ada di darat, banyaknya ada 400 macam. Dari lebarnya, daratan ini 2,7 dari 10. Kumpulkan manusia, jin, hewan darat, baru 1/10-nya burung-burung yang ada di angkasa. Jadi lebih banyak. Kumpulkan manusia, jin, hewan darat, burung-burung yang ada di angkasa, itu baru 1/10-nya ikan-ikan yang ada di air. Di mana macam ikan yang ada di air, banyaknya ada 600 macam, di mana luasnya air itu adalah 7,3 dari 10. Kumpulkan manusia, jin, hewan darat, burung udara, ikan-ikan yang ada di air, itu baru 1/10-nya malaikat yang menempati bumi ini. Kumpulkan baru 1/10-nya malaikat yang menempati langit pertama. Kumpulkan lagi baru 1/10-nya malaikat yang menempati langit kedua sampai ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Kumpulkan manusia, jin, hewan darat, burung udara, ikan-ikan yang ada di air, malaikat yang ada di bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu baru 1/10-nya malaikat yang menjaga satu tiang aras. Di mana tiang aras, kata satu kitab, banyaknya ada 600. Bayangkan kalau kita bandingkan malaikat dengan manusia, ternyata manusia ini adalah makhluk yang sangat sedikit dibanding dari makhluk-makhluk hayawan yang lain. Nomor ketiga, yang termasuk hayawan akil adalah jin. Apa bedanya jin dengan kita? Jin dengan kita bedanya, kalau jin mulai kena taklif dari ia sejak lahir. Jadi begitu lahir jin sudah termasuk makhluk mukalaf. Artinya terkenai beban. Beban perintah yang harus ia laksanakan. Beban larangan yang harus ia tinggalkan. Itu adalah jin. Sedangkan manusia mulai mukalaf kena beban manakala sudah usia baligh. Wanita usia 9 tahun atau sudah men. Laki-laki usia 15 tahun atau sudah mimpi jima. Baru di sana manusia terkenai taklif atau disebut mukalaf atau juga terkenai beban. Perintah laksanakan, larangan harus ditinggalkan. Ini bedanya jin dengan manusia. Kesamaannya, manusia ada yang iman kepada Allah, ada yang tidak. Jin juga sama, ada yang iman kepada Allah, ada yang tidak. Sedangkan kalau malaikat, mengenai mukalafnya, mengenai awal menerima bebannya itu diikhtilafkan. Ini dijelaskan dalam kitab Umul Barokhin. Ada yang mengatakan bahwa malaikat mulai kena beban aslul khilqah. Dari mulai diciptakan ia sudah terkenai beban.
ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat kena beban sebelum Allah mengutus para rasul. Tah ini bedanya malaikat, jin dan manusia, di mana yang tiga ini adalah termasuk hayawan akil. Di sini saya akan lebih menjelaskan masalah kita, yaitu manusia. Manusia dalam Al-Quran Allah mengistilahkan 5 kalimat. Kadang-kadang manusia disebut insan. Seperti dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin. Nah ini pertama, manusia bahasa Qur'annya disebut insan. Kadang-kadang manusia disebut nas. Seperti surat Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu nas, artinya manusia. Kadang-kadang juga Allah mengistilahkan yang artinya manusia dengan kata-kata bashar. Seperti akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Itu manusia disebut bashar. Kadang-kadang manusia juga disebut sakolain. Dalam surat Ar-Rahman, sanafrugulakum ayyuhas sakolain. Kadang-kadang manusia disebut juga Bani Adam. Bani Adam ini juga artinya manusia. Jadi bahasa Quran manusia itu kadang-kadang anas, kadang-kadang insan, kadang-kadang bashar, kadang-kadang sakolain, kadang-kadang juga yang artinya manusia adalah Bani Adam. Jamaah yang sangat amat saya banggakan. Manusia makhluk yang paling baik. Dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin, sebaik-baiknya umat itu adalah manusia. Pertama kita lihat baiknya manusia dari segi tubuh. Surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat amat aduhai. Tidak pernah manusia menyesal jadi manusia, enggak ada. Umpama gara-gara pulang dari Taman Safari Ciawi Bogor, di mana di sana ada hewan jarapah, di mana jarapah itu adalah yang panjang tenggorokannya. Begitu pulang dari melihat macam-macam hewan yang ada di Safari Ciawi Bogor, pulang begitu datang ke rumah menangis. Kenapa nak kamu menangis? Bapak, saya ingin punya tenggorokan seperti jerapah. Enggak ada. Jadi manusia ini Masya Allah dari segi tubuh luar biasa. Oleh Allah diberi keindahan yang luar biasa. Coba. Sekarang kan banyak penyanyi penakut. Kenapa penakut? Dia tidak berani sendiri. Harus disertai dengan banyak orang. Apalagi kalau kita menonton para penyanyi India, Masya Allah, carukan umpama. Itu kan pengiringnya sekian banyak. Dan semuanya tidak diam. Tangannya semuanya bergerak. Matanya berkelip. Kakinya semua itu. Ini menambah keindahan manusia. Karena itu manusia itu adalah terbaik dari segi sosok tubuhnya. Satu. Nomor kedua, manusia itu termulia. Dalam surat Bani Israel ayat 70. Allah berfirman, laqad khalaqna
dalam Al-Quran, walaqad karomna bani Adam. Firman Allah, aku telah memberikan julukan karom, mukarom. Jadi julukan al-mukarom bukan hanya para da'i ketika ia akan berpidato. Siapa saja manusia mukmin maka ia berhak menerima julukan al-mukarram. Sebab kata Allah, walaqad karomna. Siapa yang diberi julukan al-mukarram? Bani Adam. Di mana Bani Adam ini merupakan salah satu nama manusia. Apa di antara kemuliaan al-mukarram yang Allah berikan kepada manusia? Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Di mana manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk menguasai daratan. Daratan dikuasai oleh manusia. Sampai di kalangan TNI ada yang disebut dengan angkatan darat. Dari wal bahri, lautan. Juga lautan dikuasai oleh manusia. Sampai ada yang disebut dengan angkatan laut. Malah udara juga dikuasai oleh manusia. Sampai ada angkatan udara. Kita belum pernah mendengar ada angkatan kambing udara, enggak ada. Ada angkatan lautan kambing, enggak ada. Tapi kalau hewan yang lain, kalau yang di darat, di darat. Kalau yang di laut, di laut. Kalau yang di udara, udara. Tapi semua manusia ini bisa dikuasai. Wafadolnakum. Malah laqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnakum minat thayyibat. Manusia ini oleh Allah diberi rezeki yang thayyib. Thayyib suka diartikan bergizi. Ya, thayyib. Umpama saja kita beli duren. Ternyata durinya kita buang. Yang dimakan oleh kita kuningnya yang ada di dalamnya. Kita beli ikan ketika dibakar atau digoreng. Yang dimakan oleh kita yang empuk-empuknya. Sedangkan duri dan lainnya kita lemparkan. Untuk siapa yang baik-baik? Untuk manusia. Wa razaqnakum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan manusia oleh Allah diberi keutamaan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nomor ketiga, manusia itu adalah makhluk tersayang. Makhluk dimanja. Kalau kita memanja anak, tentu apa yang dia minta kita berikan. Seperti halnya Allah memanja kita, menyayangi kita. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku memberikan kepada manusia apa yang manusia minta. Kalau Allah memberikan apa yang kita minta, berarti manusia adalah makhluk yang dimanja. Ini semuanya ada diri manusia. Malah tadi Allah memberikan apa yang kita minta. Pemberian Allah ada dua. Ada pemberian barokah, ada pemberian azab. Bagaimana pemberian barokah? Seperti dalam surat Al-A'raf, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negara, penduduk provinsi dia iman dan takwa, la fatahna. Lamnya lam takkid. Fataha fi'il madi. Na domir mutakalima al-goer. Berarti saking harusnya Allah memberikan keberkahan bagi orang yang iman dan takwa. Ini adalah pemberian barokah. Kalau kita ingin diberi barokah, maka kuncinya amanu wa taqwa. Kedua, pemberian azab. Mana pemberian azab? Allah berfirman,
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Manakala manusia sudah lupa akan peringatan Allah, maka kata patahna alaihim abwaba kulli syai', maka aku buka setiap sesuatu. Jadi manusia itu kalau memang baiknya baik sudah bagus, insya Allah apa yang Allah minta Allah akan beri. Kalau jeleknya bagus, juga Allah akan diberi apa yang kita minta. Yang sulit itu adalah yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Atau istilah orang Sunda adalah edan eling. Kalau manusia sudah edan eling, ini yang sulit. Jadi kalau baik-baik sekali, Allah yang apa minta akan diberi. Model dulu ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Waktu perang melawan musuh, masih banyak musuh, sedangkan hampir maghrib. Jadi kalau maghrib, dia banyak yang akan kabur. Karena dia sudah iman betulan kepada Allah. Angkat tangan, ya Allah, coba matahari tarik lagi. Tarik lagi sampai duhur lagi, coba sudah maghrib. Kenapa? Sebab itu adalah imannya, orangnya sudah baik-baiknya 100%. Begitu pula kalau orang sudah jeleknya 100%, apa yang ia minta pasti diberikan. Jadi jangan aneh kalau permintaan orang jelek cepat dikabulkan. Kenapa? Jeleknya sudah luar biasa. Ya. Kan ada istilah ilham, ada istilah wahyu. Kalau wahyu khusus Allah berikan kepada para nabi. Sedangkan ilham Allah berikan kepada manusia. Manusia yang mana yang akan didahulukan diberikannya ilham? Kata Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha, baru watakwaha. Jadi Allah akan kabulkan keinginannya. Pertama, Allah melayani orang yang pujur dulu. Artinya tidak banyak hambatan, cobaan, dan halang. Tapi kalau orang iman meminta sesuatu, dicoba dulu. Kenapa? Sejauh mana kekuatan keimanannya. Jadi, kalau memang jeleknya jelek sekali, Allah akan berikan apa yang ia minta. Begitu pula kalau jeleknya jelek sekali, juga Allah baiknya baik sekali, Allah akan memberikan apa yang ia minta. Ini adalah bagi manusia. Di mana manusia ini adalah tadi makhluk tersayang, termulia, ya, terbaik. Ini ada pada diri manusia. Karena itu perlu kita syukur kepada Allah. Kita telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia, di mana manusia adalah umat terakhir. Ya. Siapa? Yaitu Nabi Adam. Seperti sering saya sampaikan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat, istilah sekarang unjuk rasa. Dalam hadisnya Ibnu Anas berkata, Innal malaikata qalu Rabbana